Kemudian yang kedua, kalau yang eselon 4 tetap ya 58 pensiunnya, tetapi dia menjadi muda. Nah, mereka-mereka ini punya berpeluang karena penyetaran kemarin itu diberikan sangat apa ya? Kalau dari kacamata saya yang pure, saya ini murni Paris ya. Ibu bapak ini diberikan beberapa keuntungan yang lebih lah oleh adanya Perpres itu. Di samping masa kerja ibu bapak yang memungkinkan bertambah 2 tahun, kemudian ibu bapak juga diberi keistimewaan angka kredit tambahan sebanyak 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan. Artinya apa? Ibu bapak punya kesempatan naik jabatan setingkat dari yang sekarang. Ya, yang muda menjadi madya, yang pertama menjadi muda, yang madya bisa menjadi utama walaupun dengan catatan ada formasi itu semua ya. Kalau nggak ada formasi kan itu pasti kendalanya. Nah, tadi sebelum dimulai saya sudah diskusi tadi sama Pak siapa ya? Pak Arpentius, Pak Mustafa, Pak siapa tadi? Yang dari Pak Rustam ya. Ya, nah itu formasi itu jelas mengikuti dengan adanya lahan pekerjaan. Beban kerja di tempat ibu bapak. Makanya dalam diskusi yang di awal tadi saya bilang kalau ibu bapak di PT-nya mohon maaf belum punya LKPTN, maka sulit untuk ada peluang utama. Ya, jenjang utama. Karena apa? Karena memang tidak punya lahan pekerjaan. Ya. Tapi kalau di PTN ibu bapak sudah berfungsi yang namanya LKPTN, maka dimungkinkan dalam waktu yang tidak terlalu lama ada utama. Ya. Jadi ada formasi, kalau ada formasi utama ya ibu bapak punya kesempatan lagi masa kerjanya karena untuk Paris ahli utama itu pensiun 65 tahun. Ya. Artinya lebih panjang lagi. Nah, saya kurang tahu ya. Ini kan kalau nggak salah angkatan pertama ini kebanyakan dari wilayah Sumatera semua ya kalau nggak salah ya. Ya. Jawa ada juga. Oh, ada Jawa juga. Jawa dari mana? Unesa tadi ada. Apa? Unesa. Unesa. Jaya, Pak. Unesa. Banyak Pak. Malang. Oh, iya. Malang. Iya. Sekarang udah dicampur ya. Kalau dulu sih tahun lalu angkatan pertama tuh dari Sumatera, Jambi, Aceh. Wah, itu. Ya. Kedua semakin turun ke bawah. Tapi sekarang dicampur ya. Baiklah, nggak apa-apa. Nah, artinya penyetaran ini di satu sisi harus ibu bapak manfaatkan. Manfaatkan untuk apa? Ya sudah pasti untuk menambah masa kerja ibu bapak karena ibu bapak dimungkinkan untuk naik jabatan. Ya, apalagi yang sudah madya, yang eselon 3 sudah madya itu mereka ya otomatis masa kerjanya sudah nambah 2 tahun. Ya, nambah 2 tahun otomatis tunjangannya juga diterima 2 tahun lagi nambah. Nah, cuman yang menjadi tanggung jawab ibu bapak kan ibu bapak ini bekerja lantas sendiri. Enggak, artinya gini, ibu bapak ini bekerja apa yang dihasilkan. Jangan hanya duduk manis saja, nggak menghasilkan apa-apa gitu. Karena madya kan, madya itu punya kompetensi yang harus menjamin mutu penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya. Nah ini yang kita samakan dulu bahwa kalau ibu bapak mau jabatan yang lebih baik,
menambah pangkat golongan, menambah masa kerja, maka ibu bapak juga dituntut untuk menguasai kompetensi di bidang kearsipan. Nah, inilah yang saya yakin tinggal tinggal semangat ibu bapak mau tidak untuk istilahnya serius menggeluti Aksiparis ini, ya. Jadi ini saya sih bicara jujur aja ya, karena tidak semua orang dari angkatan tahun lalu itu yang berminat menjadi Aksiparis, ya. Ada yang terpaksa, ada yang Pak saya ini kabak kurikulum, nggak ngerti arsip, tiba-tiba saya menjadi Aksiparis, ya. Saya bilang ini pilihan, ya. Jadi mungkin atasan ibu bapak, mohon maaf ya, artinya gini, sudah melihat kompetensi kemampuan ibu bapak. Kalau ibu bapak katakanlah menjadi fungsional yang ada di Kemendikbud tuh, saya lupa namanya, kurikulum ternyata nggak sanggup juga gitu ya. Makanya akhirnya dicarilah yang menurut pimpinan Anda, kacamata pimpinan Anda, yang memungkinkan Anda bisa berkarir dengan baik. Maka dipaksalah Anda untuk mau menduduki Aksiparis, gitu ya. Ya, walaupun ya ada sebagian di antara Anda mungkin tidak tidak menguasai atau tidak pernah belajar tentang kearsipan. Nah, berangkat dari sinilah ya, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari ibu bapak. Ini kan kita kalau nggak salah sampai jam 8 malam ya. Iya Pak ya? Jam 11. Enggak lah Pak lah. Ini, oh ya, ketua angkatannya siapa tadi? Rudi. Ya, Pak Pak. Rudi. Ya, Pak Rudi mana? Oh, Pak Rudi Erwidodo ya, itu Pak dari UM. Negeri Malang. Ya, Oke, saya juga orang Malang Pak. wah, di Ya, artinya gini, di jadwal kita sampai jam berapa nih? 5:30 ya? ya, 17.15 Pak. Oh, berarti sama juga 4:30 aja lah ya. pengumpulan tugas mungkin Pak itu sampai dikumpulkan sampai jam sekian. Iya. Karena saya ini kan lagi ada di kantor, kalau 5:30 juga kosong di kantor. Saya nanti mengunci ruangan sendiri nanti kan. Ya kosong Pak, jam Pak, kita juga. jam 4 itu sudah mulai kosong Pak. Iya. Baik, nanti diselesaikan aja lah. Iya Pak, siap. Ya, terima kasih Pak Rudi Erwidodo ya. Oke. Jadi sekali lagi, saya tidak akan menyampaikan materi secara khusus mengenai SKK, tapi kalau nanti ada pertanyaan tentang SKK, saya akan jawab dengan serius, ya. Karena gini, saya melihat dari angkatan pertama